Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ketenangan, kebahagiaan, ketentraman kepada jiwa kita. Apapun yang terjadi, apapun yang sedang menimpa diri kita, Allah lah yang memberikan sakinah atau ketenangan, ketentraman kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Dan Allah akan memberikan ketenangan, ketentraman kepada siapa saja yang selalu mengingat dirinya, yang selalu menyebut-nyebut asmanya, yang senantiasa terus mencari siapa Allah tersebut, dan selalu mengingat dan mencari ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kita semuanya mari sama-sama cari, ketahui ilmunya tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersolawat kepada baginda yang mulia Rasulullah SAW. Dan sambil menunggu teman-teman kita, mudah-mudahan di angka 50 dengan seperti itu, silakan di-sharekan, dibagikan, mudah-mudahan menjadi amal kebaikan buat kita semuanya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Asyraqal badru alaina fatafat minhul buduru misla husnika ma ra'ayna kantu ya wajah sururi ya habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Sahabat-sahabat, mohon maaf terlambat karena baru selesai seminar. Saya sekarang ada di Bandung mengisi seminar untuk terbebas dari hutang dan riba. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang kategorinya senantiasa berbuat kebaikan dan menyebarkan kebaikan, karena sebaik-baiknya orang adalah yang paling banyak manfaatnya buat sesamanya, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Sahabat, di malam hari ini kita akan membahas tentang bagaimana membahagiakan hidup kita. Untuk membahagiakan diri kita tidak perlu dengan dunia dan seisinya. Andai kata dunia dan seluruh isinya diberikan, ditumpahkan kepada kita, tetapi jiwa kita tidak kenal kepada pemilik dunia ini, tidak kenal kepada siapa yang disembahnya, tidak kenal kepada siapa yang menghidupkan dan merawat kita, maka kita akan senantiasa merasakan gundah gulana, gelisah, menderita, sengsara sampai kapanpun. Karena di dunia ini tempatnya kesusahan, tempatnya penyakit, tempatnya tempatnya dihina, dicaci, dimaki, dan tempatnya ujian. Nah, cirinya di dunia adalah ada ujian. Kemudian nanti ketika kita sudah di surga, sudah terbebas, sudah selesai ujian tersebut, tinggal menikmati hasilnya, tinggal memanen hasilnya. Maka dari itu kita bercapek-capek sebentar saja di dunia ini, kita kemudian berlelah-lelah dulu sebentar di dunia ini, kita bersakit-sakit dahulu di dunia ini sebentar saja.
Kenapa sebentar? Karena satu hari di akhirat sama dengan 1000 hari di dunia ini. Masya Allah. Andai kata kita diberikan hidup 100 tahun, maka sama dengan kita 15 menit di akhirat. La haula wala quwata illa billah. Sahabat, tidak lama 100 tahun itu. 10 tahun itu tidak lama. Kita bisa ingat-ingat. Mungkin yang sekarang sudah usia 40 tahun, masih ingatkah? Coba ingat, bayangkan kita waktu kuliah, waktu SMA, masih ingat semuanya. Kemudian yang sudah punya anak, kemarin baru nikah, masih ingat perasaan. Kemudian yang sekarang anaknya sudah SMA, sudah SMP, sudah SD, baru masih ingat waktu melahirkan. Masih ingat semuanya. Betapa waktu ini begitu cepat berlalu, sahabatku. Tahu-tahu sudah sebulan, tahu-tahu sudah seminggu, tahu-tahu sudah malam lagi. Baru tadi malam, sekarang sudah malam lagi. Perasaan baru saja bangun tidur, sekarang sudah mau tidur lagi. La ilaha illallah. Luar biasa. Dan dunia ini sangat melalaikan, sahabat. Cirinya lalai kita, pagi sampai siang ini, sampai malam hari ini, coba tanya ke dalam diri kita, sudah berapa banyak orang yang kita bantu. Kita tanya kepada diri kita, dari pagi bangun tidur sampai maghrib ini, mau isya ini, jam 7 ini, sudah berapa kali kita menyebut asma Allah? Sudah berapa kali kita sholawat? Sudah 1000 kali. Terus kita juga tanya kepada diri kita, dari bangun tidur sampai detik ini, berapa kali kita memberikan senyuman kepada orang yang begitu tulus, memuliakan, menyenangkan, membahagiakan orang yang bertemu dengan kita. Berapa kali? Dan berapa kali uang kita, berapa banyak uang kita yang selama sehari ini yang kita keluarkan dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tanya kepada diri kita, berapa kali mata ini untuk kita lihat sesuatu yang disukai oleh Allah dan yang dibenci sama Allah. Tangan kita, kaki kita, telinga kita, lisan kita, kata-kata tulisan kita di status, berapa kali yang disukai Allah dan berapa kali yang dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus menghitung-hitung tersebut? Kenapa kita harus menghisab sekarang? Mumpung masih di dunia, kita hisab diri kita. Kenapa? Karena kalau Allah nanti yang menghisabnya di alam hisab, di yaumul hisab, di hari pembalasan, di hari penimbangan amal kita, gak bisa kita perbaiki lagi, sahabat. Tapi kita bisa perbaiki andai kata kita sekarang mulai menimbang dari pagi sampai malam ini apa yang sudah dikerjakan. Apakah bensin yang kita keluarkan, motor mobil kita dari pagi sampai malam ini kira-kira disukai oleh Allah atau tidak? Menjadi pahala atau menjadi dosa? Kira-kira itu bensin, setiap tetesan bensin itu akan menjadi pahala atau dosa? Tergantung dibawa kemana motor dan mobil kita itu. Tergantung dipakai apa motor dan mobil kita itu. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika baginda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan wafat waktu itu, semua dikumpulkan waktu tersebut. Saat-saat baginda Rasulullah akan wafat, kemudian dikumpulkan para sahabat, kemudian ditanya oleh Rasulullah SAW para sahabat semuanya. Kemudian, wahai sahabat-sahabatku, ini hari sudah dekat dengan akhirnya daripada hidup aku. Kata Rasulullah SAW. Maka dari itu aku umumkan kepada sahabat-sahabatku, siapa saja yang pernah aku zalimi, mungkin yang sengaja atau yang tidak sengaja aku pernah berbuat salah kepada kalian,
silahkan lakukan kisos kepada aku. Andai kata pernah aku memukulnya, silahkan pukul sekarang. Maka diam semua sahabat tersebut. Tetapi ada salah satu orang yang betul-betul mengacungkan tangan. Saya ya Rasul. Ada salah satu sahabat mengacungkan tangannya. Saya pernah waktu itu pada saat mau perang, kemudian engkau memakai tongkat, dan tongkat itu untuk memukul kuda perangmu atau onta atau kuda, itu mengenai tubuhku dan aku kesakitan waktu itu. Wah, kaget sahabat-sahabat yang lainnya. Wah, ini kurang ajar. Umar, Abu Bakar, kok berani-beraninya mau mengkisas Rasulullah. Kemudian silakan, wahai Nabi, dulu dengan tongkat. Maka diambillah tongkatnya ke rumahnya, diambilkan tongkat ke rumahnya, sehingga tongkat itu sudah dipegang. Ya Rasul, dulu ketika aku kena tongkatmu, kepukul tongkatmu, aku sedang tidak pakai baju, maka bukalah bajumu. Semuanya menangis sambil marah. Para sahabat itu tidak tega. Kok ada tega-teganya ini sahabat yang lain? Sahabat itu, orang itu kurang ajar kepada Nabi, mau memukulnya dengan tongkat. La ilaha illallah. Ternyata apa yang terjadi sahabatku? Dibuka bajunya, kelihatan putih bersih kulitnya. Apa yang dilakukan oleh sahabat tersebut yang akan memukulnya? Beliau kemudian memeluk tubuh Rasulullah SAW yang harumnya bau kasturi, harum kasturi. Kemudian keringatnya harum kasturi, dipeluk kemudian sambil nangis. Wahai Rasul, wahai Nabi, aku lakukan ini semuanya karena aku ingin sekali mencium, karena aku sekali ingin memelukmu, langsung kena dengan kulit tubuhmu. Sambil menangis, semuanya menangis. La haula wala quwata illa billah. Sahabat ini sangat cinta kepada baginda Rasulullah, tidak rela Rasulullah SAW ada yang menyakitinya. Karena Rasulullah pun cinta kepada para sahabatnya, dan bukan cinta kepada sahabatnya aja. Suatu saat, suatu hari, wahai sahabat-sahabatku, kumpullah semuanya. Kumpul para sahabat itu. Kemudian Rasul menyampaikan, siapakah engkau tahu siapakah yang aku cinta kepadanya dan dia cinta kepadaku, dan akan bersama aku di surga kelak. Dan aku sangat merindukannya dan dia sangat merindukanku. Ada yang mengatakan, para malaikat wahai Rasul. Ya, malaikat memang betul mulia dia. Memang betul rindu, kerinduanku, beliau rindu dan dia rindu kepadaku. Tapi bukan itu yang aku maksud. Mungkin kami para sahabatmu ya Rasul, orang yang mulia itu, orang yang dirindukan olehmu dan rindu kepadamu. Bukan. Memang engkau itu aku cintai. Bagaimana aku gak cinta? Engkau selalu bersama-sama aku berjuang, berdakwah. Aku cinta padamu dan engkau cinta kepadaku. Tapi bukan engkau yang aku maksud. Kemudian, terus siapa ya Rasulullah? Orang yang sangat mulia itu, kemudian orang itu sangat kau rindukan dan orang itu merindukanmu. Engkau tahu siapa dia? Dialah orang yang hidup jauh sebelum sesudah kewafatanku, sesudah ketiadaanku, dan mereka belum pernah melihat wajahku, belum mendengar ceritaku dan tausiahku, ceramahku. Dia belum pernah melihat wajahku, belum pernah mencium tanganku, tapi dia beriman, mereka beriman kepadaku. Dialah umatku di akhir zaman. Sahabat-sahabat semuanya menangis. Ternyata yang dirindukan oleh baginda Rasulullah, orang yang mulia di hadapan Rasulullah dan dirindukan oleh baginda yang mulia, yaitu umat akhir zaman. Karena kita umat akhir zaman tidak pernah melihat wajahnya tetapi beriman kepada Rasulullah.
Kita nggak pernah mendengarkan ceramah langsung Rasulullah, tapi kita sangat cinta kepada Rasulullah. Kita ikuti sunnah-sunnahnya, kita ikuti perilakunya, akhlaknya. Dan mudah-mudahan dengan kita mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah, dengan kita banyak bersolawat, dengan kita banyak mencintai Rasulullah, membaca biografi tentang Rasulullah, kehidupan Rasulullah kita baca, supaya kita timbul rasa cinta, rasa mahabbah kepada baginda yang mulia Rasulullah SAW, sehingga kita termasuk orang yang mulia di hadapan Rasulullah dan orang yang sangat umat yang diberindukan oleh baginda yang mulia Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita termasuk itu semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kebahagiaan hanya milik orang yang cinta tulus kepada Allah dan Rasulnya, dan hanya orang yang senantiasa mengharapkan penilaian, penghargaan, pembalasan dan penilaian dari Allah Subhanahu wa taala saja, dan senantiasa mengingat Allah di mana saja, senantiasa menyebut Allah dengan lisan, dengan hati, dengan pikirannya. Apapun yang dilihat terus teringat kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang didengar, dan tidak merasakan jauh daripada Allah. Orang yang akan bahagia, orang yang tidak merasakan jauh dari Allah, walaupun sekejap mata, akan merasakan, dilihat, disaksikan, didengar, kemudian diurus oleh Allah. Maka orang itu akan senantiasa merasakan kebahagiaan dalam kondisi sehat ataupun sakit, dalam kondisi punya uang ataupun gak punya uang, dalam kondisi dicaci, dihina ataupun dipuji, akan merasakan tetap bahagia karena hatinya senantiasa mengingat, menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat, terima kasih atas kehadirannya. Andai kata ini bermanfaat, silakan sebarluaskan. Semoga ada yang mendapatkan hidayah dari Allah, wasilah yang kita sebarluaskan video ini, dan kita mendapatkan aliran pahala sampai ke alam barzah nanti. 1000 orang, 100 orang, 1.000.000 orang yang berubah wasilah video ini dan yang kita sharekan, itu tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah dakwah. Dakwah tidak harus berbicara, men-sharekan kebaikan pun, membagikan kebaikan pun, status ataupun video atau apapun, siapapun yang berbicara kebaikan, itu kita bagikan, kita sharekan kepada banyak orang. Yang berbicaranya akan dapat, yang kita yang membagikannya juga akan dapat di hadapan Allah, dan akan ngalir. Ribuan orang akan bersolawat, ribuan orang akan ingat Allah. Maka sejak itulah sholatnya akan menjadi sholat kita. Pahala sedekahnya akan menjadi pahala kita, sedekah kita. Pahala baca Al-Qurannya akan menjadi pahala bacaan Al-Quran kita juga. Pahala jihadnya, pahala dakwahnya akan menjadi pahala jihad dan pahala dakwah kita. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Terima kasih sahabatku, Ibu Tri Haryadi, barakallah, Ibu Biaksaro, ada Ibu Rosma, ada Ibu Karin dari Hong Kong, ada Ibu Haryuti, alhamdulillah, Sulsel dari Sulawesi Selatan, ada Ibu Karin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kusdarsini, ada Ibu Natia sahabat Tani, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Karin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Ibu Tari, ada Ibu Rumaida, ada Kang Dirman, ada Ibu Dini Adriani, assalamualaikum. Ciamis, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan diberkahi keluarganya dan anak-anaknya Ibu Dini Adriani di Ciamis 1 kabupaten dengan saya. Ada Ibu Rumaidah dari Kalimantan Timur, waalaikumsalam. Ada Ibu Indrawati, ada Ibu Indrawati dari Pekanbaru, waalaikumsalam. Bu Zani, assalamualaikum. Ambon hadir Kang Asep, semoga kita semua diberikan kesehatan, panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala agar tetap istiqomah di jalannya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ada Mas Ferdian, assalamualaikum Pak Prigen hadir Jawa Timur. Bundana Chandra, ada Kang Dirman Kuningan, waalaikumsalam, masya Allah. Pak Dadang Dewon, kemudian ada Bunda Chandra, assalamualaikum. Purwakarta hadir. Pak Sugeng, waalaikumsalam. Bu Ratna, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ujang, waalaikumsalam dari Tangerang Selatan. Ibu Rita, barakallah. Ada Ibu Aisyah,
Ada Pak Abdul Said dari Klaten, Masya Allah. Ada Ibu Mei. Assalamualaikum Kang Asep Probolinggo Jatim hadir setelah 3 hari nggak live. Semoga selalu bertemu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ada Pak Abdul Said, Assalamualaikum warahmatullahi hadir. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Ibu Luciana, Ibu Warso, ada Mama Erik. Assalamualaikum Cipanas hadir. Masya Allah, Cipanas Bogor ya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu Sena dari Bandung. Wah, saya ada di Bandung sekarang. Ibu Sena, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Fatmawati, ada Ibu Aisyah Triana, Bu Nyai Manis. Assalamualaikum Kang Asep, maaf telat bergabung. Barakallah Ibu Nyai. Ibu Naya, Bu Fatmawati, assalamualaikum. Alhamdulillah bisa bergabung, Masya Allah. Ibu Novi, barakallah. Bapak Haji Hasan Basori, Masya Allah, dari Tangerang. Nah, barusan saja bertemu dengan Ibu dari Tangerang, dari Jakarta. Ada Ibu Marilyn Monroe dan kawan-kawannya. Ada dari Bima, Masya Allah. Semuanya itu dari pembinaan daripada Pak Haji Hasan Basori, Masya Allah. Barakallah Pak Haji Hasan Basori, Guruda. Ibu Novi, assalamualaikum Padang, siap belajar. Sayyidina Nafiah. Kemudian ada Aqilah Humairoh, ada Ibu Lailatul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Wijanarto. Ada Sayyidina Nafiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Asep Lampung hadir. Ya Allah. Ibu Idah, Pak Pujio Malaysia, Pak Budi Gunawan hadir. Berunda ada di Depok, Masya Allah. Pak Budi, Pak Lider Budi. Ada Pak Iskandar. Waalaikumsalam. Habib Betty, Ibu Elia, keren banget, Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan kita diberkahi Allah. Pak Randi Jujaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Lampung Barat hadir. Ibu Nani, assalamualaikum. Bombana Sulawesi Utara hadir. Pak Nur Salim hadir, Masya Allah. Ibu Sari, assalamualaikum. Bandung Kang Asep hadir. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, amin ya rabbal alamin. Pak Budi Gunawan, udah tadi. Pak Kari selalu ikut belajar, insyaallah. Taiwan hadir. Taiwan, barakallah. Pak Pujio Johor Malaysia, waalaikumsalam. Ibu Vina dari Purwakarta, dari Karawang. Assalamualaikum Kang Asep, punten telat nyimak aja, Karawang hadir. Ummu Hanifah. Demikian sahabat-sahabat, mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak-anak kita, orang tua kita, tetangga kita, sahabat-sahabat kita, saudara kita, negeri kita, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan hidupnya, kita dipanjangkan umur kita dalam taat, disehatkan lahir batin kita, kemudian diberikan rezeki yang berkah melimpah untuk berdakwah, untuk keberkahan dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala negeri kita, negeri yang dilindungi oleh Allah, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Dan mudah-mudahan ikhtiar apapun yang halal Allah mudahkan, Allah berikan kemudahan dalam ikhtiar kita. Yang sedang belajar, mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Yang sedang kesulitan, mudah-mudahan Allah ringankan. Yang sedang digoncang rumah tangganya, mudah-mudahan Allah selesaikan, bereskan. Yang sedang masalah dengan anaknya, mudah-mudahan anaknya diberikan anak yang soleh-solehah. Yang belum punya jodoh, Allah berikan jodoh terbaik. Yang belum punya anak, Allah berikan anak yang baik, yang soleh-solehah. Dan yang mengharapkan impian-impiannya yang baik-baik, mudah-mudahan Allah kabulkan. Yang dililit hutang piutang, mudah-mudahan Allah lunaskan hutang piutangnya. Dan mudah-mudahan semuanya Allah ringankan hati kita dalam kondisi apapun. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, 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 iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta pertolongan ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. Ibu Ida, barakallah. Ibu Ayun, Parian Hidayat, waalaikumsalam dari Medan hadir. Bu Ayun dari Hong Kong, masya Allah hadir, waalaikumsalam. Ibu Sari, ada Pak Ujang Tata, Pak Wong, Bu Ratna, bagaimana menata hati agar lebih baik lagi. Ayo kita sama-sama sedang menata hati. Kita sama-sama sedang menata hati. Gimana caranya? Kenal Allah, itu kita akan tertata hati kita dengan belajar ikhlas, belajar ridho, belajar pasrah, berserah diri sama Allah. Dan yang paling cepat adalah bangun di sepertiga malam terakhir, jam 3 kita bangun, kita berduaan aja dengan Allah, istilahnya berakrab-akraban dengan Allah, curhat-curhatan dengan Allah jam 3 malam. Kemudian itu caranya menata hati. Kalau tidak jam segitu kita sulit untuk menata hati. Ternyata sahabatku, saya merasakannya sulit sekali untuk menata hati. Dan sekarang pun masih belajar, masih berlatih menata hati. Sampai kita berjumpa dengan Allah, kita tetap belajar, berlatih. Tidak ada yang hebat dalam hidup ini. Orang yang hebat adalah orang yang senantiasa menyerahkan hidupnya kepada Allah, menyerahkan urusannya kepada Allah. Orang yang hebat adalah orang yang tawadu. Orang yang hebat adalah orang yang yang betul-betul merasa dirinya hina di hadapan Allah. Dan betul-betul orang yang hebat itu adalah orang yang betul-betul merasa tidak punya daya upaya kecuali ada kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang merasa tidak tahu apa-apa, tidak punya apa-apa kecuali apa yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang hebat. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibu Murniati, barakallah. Mbak Murni ya. Mbak Murni, mudah-mudahan Mbak Murni beserta Bapak Ato diberkahi keluarganya, rumah tangganya, orang tuanya, mertuanya, saudaranya, anak-anaknya, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu Yanti, barakallah. Ada Ibu Ida dari Ciledug, masya Allah. Ibu Tri Orlina, ada Ibu Yusniati, ada Ibu Haryuti. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Kita perbanyak kita menyebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian kita resapi bahwa kita tidak bisa tolong, gak bisa ke siapa-siapa, hanya kepada Allah. Kenapa? Kita gak menyembah siapa-siapa, hanya menyembah Allah saja. Maka Allah akan menolong kita. Kalau kita mengagung-agungkan selain Allah, maka Allah tidak akan menolong kita, sahabatku. Ada Ibu Sari, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu hamba minta pertolongan. Bapak Rajo, assalamualaikum, Palembang hadir. Bu Yanti, assalamualaikum, insya Allah selalu berserah diri kepada Allah, amin, amin. Orang yang berserah diri akan senantiasa senyum dalam kondisi sakit hati pun. Dalam kondisi sedih bisa senyum. Itu orang yang berserah diri. Masya Allah. Berat memang, susah memang, tapi kita berlatih dan minta dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi dicaci, dihina, dihianati, dibohongi, bisa tersenyum dari hati yang paling dalam. Itulah kita berarti sudah bisa berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita dalam rangka terus belajar, terus berlatih dalam universitas kehidupan ini. Demikian sahabatku, mudah bermanfaat. Pak Atok Urokim, barakallah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.